Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan uji coba pembelajaran tatap muka di sekolah hari ini. Uji coba ini akan dilakukan hingga 29 April 2021. Sebanyak 85 sekolah dari semua jenjang pendidikan akan mengikuti uji coba. 85 sekolah tersebut tersebar di 6 kabupaten kota. Dengan rincian 1 sekolah di Kepulauan Seribu, 25 sekolah di Jakarta Selatan, 25 sekolah di Jakarta Timur, 10 sekolah di Jakarta Pusat, 18 sekolah di Jakarta Barat, dan 6 sekolah di Jakarta Utara. Pemprov DKI membatasi jumlah siswa di setiap kelas maksimal 50% dari kapasitas. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait uji coba sekolah tatap muka di DKI, kita bergabung dengan reporter Sirena Graciela dan juru kamera Fatan Jauhar serta pilot drone Hengki Haryanto dari SMK Negeri 32 Jakarta Selatan. Ya, Sirena, seperti apa jalannya uji coba sekolah tatap muka khususnya tadi di SMK 32 ya tempat Anda berada? Ya, Dodi dan juga pemirsa, betul sekali bahwa mulai hari ini sebanyak 83 sekolah melaksanakan uji coba pembelajaran secara tatap muka begitu. Di mana tidak terkecuali di tempat kami melaporkan saat ini yaitu dari SMK Negeri 32 Jakarta, di mana untuk pembelajarannya sudah berakhir tadi sekitar pukul 11 siang dan untuk evaluasinya hingga saat ini berjalan dengan cukup baik dan lancar. Apalagi memang untuk protokol kesehatannya juga sangat dilakukan secara ketat di lingkungan SMK Negeri 32 Jakarta. Selain itu, untuk materi pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka ini adalah materi pembelajaran yang dinilai esensial dan tidak efektif apabila dilakukan secara online begitu. Seperti untuk praktek, dikarenakan di tempat kami melaporkan saat ini untuk SMK Sekolah Menengah Kejuruan kebanyakan diantaranya adalah untuk praktek dibanding dengan teori yang sebenarnya bisa diajarkan melalui pembelajaran online. Untuk itu memang untuk SMK dinilai lebih penting untuk melakukan pembelajaran tatap muka dikarenakan bisa melakukan prakteknya secara langsung begitu. Selain itu dari durasi waktu 4 jam mulai dari pukul 7 hingga pukul 11 siang ada istirahat sebanyak 15 menit begitu, di mana pada jam tersebut para siswa-siswi diberikan kesempatan untuk menyantap makanan ataupun bekal yang sudah dibawa dari rumah. Namun untuk memakan siangnya ini hanya dapat dilakukan di dalam ruang kelas saja. Di SMK Negeri 32 Jakarta ini hanya ada 3 kelas saja dari kelas 10 yang dilakukan uji coba pembelajaran secara tatap muka, yaitu dari jurusan Tata Boga, kemudian Perhotelan, dan juga Busana. Satu kelas ini hanya berisi 16 anak. Namun pada hari normal untuk kapasitasnya satu kelas ini bisa mencapai 36 anak, Doni. Dan juga selain itu untuk pembelajaran tatap muka ini dilakukan sebanyak 3 kali seminggu, yaitu pada hari Senin, Rabu, dan juga hari Jumat. Sedangkan untuk hari Selasa, Kamis, dan hari Sabtu untuk pembelajarannya ini ditiadakan dikarenakan akan dilakukan sterilisasi di seluruh sekolah seperti dilakukan penyemprotan cairan disinfektan. Setiap siswa ini nantinya hanya masuk 1 kali seminggu saja, jadi bergantian dengan teman kelasnya yang lain. Kemudian untuk kegiatan ekstrakurikuler dan juga olahraga masih ditiadakan. Uji coba pembelajaran secara tatap muka ini rencananya akan dilangsungkan mulai hari ini 7 April hingga tanggal 29 April mendatang. Dodi. Ya, saya lihat tadi di gambar untuk masuk saja siswa itu dilakukan berbagai pemeriksaan dan sebagainya ya. Ini fasilitas apa saja sebetulnya yang disiapkan oleh pihak sekolah, Sirena, untuk menunjang penerapan protokol kesehatan? Iya, Dodi, betul sekali bahwa memang sebelumnya dari 100 sekolah yang sebenarnya sudah
didaftarkan untuk melakukan uji coba pembelajaran secara tatap muka. Hanya 85 sekolah saja yang dinyatakan lolos oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta dikarenakan ada sejumlah kriteria penilaian yang dilakukan, di mana salah satu sekolah yang lolos adalah sekolah SMK Negeri 32 Jakarta, di mana memang kami melihat bahwa untuk fasilitas kesehatannya di sini sudah cukup tersedia begitu, di mana disediakan wastafel dengan air mengalir dan juga sabun, kemudian juga disediakan hand sanitizer di sejumlah lokasi yang berada di area sekolah. Selain itu, pada saat para siswa-siswi ini akan masuk pada pagi hari, sekitar pukul 7 pagi, nantinya akan dilakukan pengecekan suhu tubuh dengan menggunakan termogan. Nanti apabila memang suhu tubuhnya berada di atas rata-rata normal, nanti akan diminta untuk berdiam diri sebentar di ruang isolasi yang memang sudah disediakan oleh pihak sekolah. Baru kemudian nanti akan diperiksa kembali, lalu apabila memang sudah suhunya normal, nanti akan dipersilahkan untuk masuk. Selain itu, memang ada sejumlah protokol kesehatan yang tentunya akan terus dilakukan secara ketat oleh para guru di sini. Dan berikut ini adalah hasil wawancara kami dengan Komariah selaku Kepala Sekolah dari SMK Negeri 32 Jakarta. Alhamdulillah hari ini adalah hari pertama masuk sekolah sebagai sekolah piloting. Anak-anak masuk seperti yang sudah ditentukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Anak-anak sangat antusias ya, jadi mereka mungkin sudah kangen dengan sekolah. Saya tanya juga secara langsung bagaimana senang masuk sekolah. Mereka menyambut dengan antusias, sangat senang masuk sekolah kembali. Tentunya tetap kami menjaga protokol kesehatan, kemudian melaksanakan aturan-aturan yang memang diberlakukan untuk piloting ini. Ya semoga sampai nanti ya seterusnya, walaupun sudah mulai berjalan juga kebiasaan baru ini, artinya kebiasaan-kebiasaan baik akan tetap kami terapkan dan mudah-mudahan tentunya akan lebih baik lagi. Gitu. Selain fasilitas kesehatan yang juga sudah disediakan oleh pihak sekolah, tentunya dari pihak sekolah juga tetap menekankan protokol kesehatan 3M dengan benar. Tadi pagi kami melihat begitu memang sudah cukup banyak para siswa dan juga guru yang menggunakan masker dengan baik dan benar. Bahkan untuk para guru juga dilengkapi dengan face shield agar dapat lebih nyaman pada saat mengajar para siswa-siswi ini. Selain itu juga pengaturan jarak antara tempat duduk antara satu dengan yang lainnya juga terus diatur sejauh 1,5 meter. Doni. Fasilitas sudah disiapkan, sudah sangat lengkap untuk menunjang protokol kesehatan. Lantas bagaimana dengan respons dari siswa sendiri? Seperti apa antusiasme mereka dalam mengikuti uji coba ini? Iya, memang tadi kami melihat bahwa para siswa-siswi yang datang ke SMK Negeri 32 Jakarta ini menyambut dengan antusias begitu, apalagi memang kebanyakan dari mereka yang masuk pada hari ini adalah kelas 10, jadi sejak tahun yang lalu mereka belum pernah sama sekali masuk ke sekolah begitu, sehingga memang kebanyakan dari mereka menyambut dengan antusias begitu, dengan senang karena akhirnya mereka dapat berjumpa dengan teman-teman mereka. Dan berikut ini adalah hasil wawancara kami dengan sejumlah para siswa dan siswi dari SMK Negeri 32 Jakarta terkait dengan bagaimana kesan pesan mereka pada saat memasuki hari pertama sekolah secara tatap muka. Aku sih lebih senang emang tatap muka karena emang lebih masuk juga pelajarannya. Senang sih bisa belajar di sekolah kayak gini walaupun nggak semuanya. Lebih kan SMK ya, apalagi perhotelan. Jadi harus lebih banyak praktek. Tapi kalau di rumah kan kurang. Senang, kayak deg-degan juga sih. Soalnya kan kayak baru pertama kali lagi sekolah kan. Lebih suka belajar secara tatap muka sih, soalnya kan ketemu teman-teman juga kan. Kalau di rumah lebih kayak ngerjain tugas biasa-biasa aja, belum ada praktek sama sekali, paling bikin video tugas gitu. Senang juga sih bisa ketemu teman-teman, terus belajarnya juga lebih mengerti gitu. Lebih suka tatap muka karena gampang buat mengerti gitu dan lebih cepat nangkepnya.
Tadi kami juga sempat bertanya kepada Komariah selaku kepala sekolah dari SMK Negeri 32 Jakarta dan memang beliau mengatakan bahwa hampir 80% para siswa dan siswi ini menginginkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka dikarenakan untuk pembelajaran tatap muka jauh lebih efektif begitu. Sedangkan untuk 20% lainnya kebanyakan memang dilakukan karena persetujuan orang tua yang memang merasa belum dapat menyetujui anaknya untuk masuk ke sekolah dikarenakan anaknya mempunyai penyakit komorbid ataupun takut untuk terpapar COVID-19, apalagi memang di tengah pandemi yang masih terus berlangsung di Indonesia hingga saat ini. Kembali ke Anda di studio, Dodi. Baik, terima kasih Sirena atas informasinya. Dan itu dia tadi reporter Sirena Graciela dan juru kamera Fatan Jauhar serta pilot drone Hengki Haryanto dari SMK Negeri 32 Jakarta Selatan.